Kalau kita bersama-sama mendengarkan kuliah zuhur pada hari yang kedua Ramadan ini, adapun yang akan menyampaikan tausiah terhormat Bapak Ajhari MAG. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang ulun hormati Badan Pengelola Masjid Darussalam Palangkaraya, para pengurus, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan di hari yang kedua dari ibadah Ramadan 1443 Hijriah ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas berbagai macam kenikmatan yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berada di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, pada acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, pada acara yang mulia ini, hidup kita dunia wal akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di acara yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, menjadi satu sebab Allah angkat derajat kita, menjadi satu sebab Allah lepaskan kita dari azab kubur, menjadi satu sebab ketika kita mendapat catatan amal-amal perbuatan kita, kita akan mendapatkannya melalui tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Orang-orang yang senantiasa mendapat catatan amal perbuatannya melalui tangan kanannya, bisa dipastikan ketika dia dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti, dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, dan insya Allah di alam akhirat nanti dia akan dikumpulkan dengan para ahli keluarganya yang sama-sama beriman kepada Allah dengan penuh rasa kegembiraan dalam kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan juga dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi satu sebab ketika kita berada di alam akhirat nanti, dikumpulkan oleh Allah bersama para anbiya Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang taat kepada Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berada di jalan kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Ibu dan hadirin rahimakumullah, Rasul menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrul mubarakah, atau disebut juga dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena Ramadan disebut sebagai syahrul mubarakah, bulan yang penuh keberkahan, tentunya kita berharap bahwa kesempatan Ramadan yang sedang kita alami pada saat ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,
dalam kerangka untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, baik amal ibadah kita kepada Allah maupun dalam konteks amal ibadah kita dengan sesama manusia. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai sebuah keberkahan di dalam mencerdaskan hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan dan seperangkat ibadah-ibadah lainnya sebagai cara kita untuk mencerdaskan keyakinan, i'tikad dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan dengan seperangkat amaliyah lainnya sebagai salah satu cara kita untuk mencerdaskan hati nurani kita dalam hidup dan kehidupan. Mari kita jadikan Ramadan dengan seperangkat amaliyah lainnya adalah sebagai upaya supaya menjadi sebuah keberkahan untuk mencerdaskan intelektual kita. Mari kita jadikan Ramadan dengan seperangkat amaliyah lainnya adalah dalam kerangka supaya menjadi sebuah keberkahan, mampu mencerdaskan sosial dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu cara kita untuk mencerdaskan spiritual kita, kedekatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan hadirin rahimakumullah, tujuan kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang punya integritas dalam kehidupannya, menjadi manusia-manusia yang berkualitas, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Nawawi ketika mengutip khabar dari salah seorang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia ini ada 5 kegelapan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada 5 kegelapan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Salah satu untuk menghilangkan kegelapan dalam kehidupan ini adalah diantaranya kita harus memiliki sifat-sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa di antara kegelapan yang barangkali kita alami dalam kehidupan ini, yang pertama adalah sifat hubud dunia dalam kehidupan. Kecintaan yang berlebih-lebihan dengan kehidupan dunia. Manusiawi dan sangat wajar kalau kita mencintai harta dalam kehidupan ini. Tapi sangat tidak terpuji manakala dalam kehidupan ini kalau kita mempunyai sifat berlebih-lebihan di dalam mencintai harta dalam kehidupan ini. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Karena kalau orang itu sudah jatuh cinta secara berlebihan dengan kehidupan alam dunia ini, biasanya selalu menghalalkan segala cara dalam meraih kehidupan ini. Oleh karena itu kata beliau, dengan mengutip kabar dari para sahabat, untuk meredam sifat hubbud dunia yang berlebih-lebihan, maka salah satu caranya adalah kita harus memiliki sifat-sifat ketakwaan dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak hadirin rahimakumullah, setiap kita sebagai manusia sangat wajar bila dalam kehidupan ini kita pernah salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat khilaf dalam kehidupan ini, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya dosa, maksiat, pelanggaran, kezaliman yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini adalah merupakan sebuah kegelapan dalam kehidupan kita, merupakan sebuah kegelapan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya itu semua tidak menjadi sebuah kegelapan dalam kehidupan kita, salah satu cara penerangnya adalah dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ramadan yang insya Allah kita jalani pada saat ini adalah merupakan salah satu sarana kita untuk memohon, beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah, mengakui segala dosa dan khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa, kesalahan dan khilaf yang pernah kita lakukan bukan menjadi sebuah kegelapan dalam kehidupan ini. Rasul mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun, kata Rasul. Sesungguhnya salat 5 waktu yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian salat Jumat yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu akan menutup, akan menghapus dosa-dosa di antara pelaksanaan ibadah baik salat maupun salat Jumat maupun ibadah Ramadan itu. Bapak hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena kita sadar betul bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini banyak dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk meneranginya adalah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katsiran zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, kata Allah. Sesungguhnya mereka yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang laki-laki maupun perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka laki-laki maupun perempuan yang jujur dalam kehidupannya, laki-laki dan perempuan yang senantiasa mengedepankan kesabaran dalam kehidupannya, laki-laki dan perempuan yang senantiasa memiliki sifat khusyuk dalam kehidupannya, laki-laki dan perempuan yang senantiasa mau berbagi kepada orang lain dalam kehidupannya, laki-laki dan perempuan yang senantiasa melaksanakan puasa, laki-laki dan perempuan yang senantiasa memelihara kehormatan dirinya, laki-laki dan perempuan yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan kepada mereka untuk mendapatkan pahala yang besar dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah, kemudian kegelapan yang ketiga, alam kubur itu adalah sebuah kegelapan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita sebagai manusia bisa dipastikan pasti akan berada di dalamnya, pasti akan berada di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kubur bukan merupakan sebuah kegelapan bagi kita yang pasti akan terjadi? Maka cara menerangi alam kubur kita dengan memperbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul pernah mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas, maka dijamin masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas? Rasul mengatakan, ketika kamu ucapkan kalimat La ilaha illallah, itu mampu mencegahmu dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan hadirin rahimakumullah, kemudian kegelapan yang keempat, sirat adalah merupakan sebuah kegelapan. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah merupakan sebuah kegelapan dalam kehidupan kita. Supaya dia tidak menjadi sebuah kegelapan dalam hidup kita, konsepnya adalah perkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirat adalah merupakan sebuah kegelapan. Hari akhir adalah merupakan sebuah kegelapan.
supaya dia tidak menjadi sebuah kegelapan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka konsepnya adalah perbanyak amal-amal ibadah kita dalam hidup dan kehidupan kita, lebih-lebih dengan sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita pada saat ini, baik amal ibadah dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam konteks hubungan dengan sesama manusia. Bapak hadirin rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita menerima segala amal ibadah kita, termasuk puasa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita mampu menjalani ibadah puasa sebulan penuh dengan sebaik-baiknya, sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh bulan Ramadan dan puasa yang sedang kita jalani. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.